Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat keterbukaan informasi publik. Kembali lagi bersama saya Ardiansyah Fadli di Podski, Podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Podski adalah podcast yang akan membahas tentang berbagai macam isu, aturan, peraturan, terutama kaitannya dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada episode kali ini, Podski akan membahas tentang refleksi akhir tahun. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi Informasi terkhusus di DKI Jakarta dan juga yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Tentu saja bersama kami sudah ada narasumber yang capable begitu, yang luar biasa. Kita sambut dan kita sapa dulu. Ada Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi Bapak Ferit Nugroho. Selamat siang Pak Ferit. Selamat siang, sahabat semuanya. Siap, sehat ya Pak? Alhamdulillah Oke. sehat. Selanjutnya ada juga narasumber kita yang datang jauh gitu ya, datang ke Komisi Informasi, yaitu adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansah. Kita sapa dulu. Selamat datang Pak Tatang. Selamat datang juga. Bagaimana melihat Jakarta Pak hari ini? Alhamdulillah, sepertinya tadi pagi mulai dari subuh Jakarta cukup cerah. Mungkin karena nggak terlalu padat lalu lintas ya. Siap. Sehingga tidak menguap polusinya. Betul. Walaupun sebenarnya kita sedang beberapa kali nih ya, sedang musim hujan sebenarnya di Jakarta gitu. Tapi alhamdulillah di hari ini dengan hadirnya Pak Tatang dan juga Pak Ferit pada siang kali ini di podcast Komisi Informasi, cuacanya menjadi cerah. Menjadi cerah. Semoga ini pertanda baik Pak ya. Amin. Berkah. Berkah dong. Oke, Pak Tatang dan juga Pak Ferit, tema kita kali ini adalah tentang refleksi akhir tahun Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan juga Komisi Informasi Provinsi Riau. Sebelum kita beranjak pada pertanyaan selanjutnya, tentu kami ingin tahu dong, mungkin ke Pak Tatang dulu, tentang refleksi bisa apa yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau di tahun 2024. Karena kita tahu Pak, bahwa keterbukaan informasi menjadi substansi atau inti daripada untuk menciptakan pemerintahan yang good governance tadi gitu ya, bisa juga mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan yang lainnya gitu, dan ini kan menjadi satu keinginan kita bersama. Kalau pemerintahnya transparan, terbuka, tentu kesejahteraan rakyatnya, pembangunannya menjadi maju gitu. Tapi tantangannya besar, sulit, dan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Karena itu mungkin kami minta Pak Tatang mungkin bisa menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan di 2024 ini Pak, di Provinsi Riau. Baik, terima kasih waktunya Pak Ferdiansyah Fadli ya. Ardiansyah Pak, iya. Ardiansyah Fadli. Kalau saya Tatang Yudiansah pakai syah juga. Siap. Terima kasih, saya menyapa dulu Podski, podcastnya KI DKI. Betul. Yang mendengar secara ini dimanapun sahabat-sahabat berada. Salam kenal, salam takzim dari saya, Tatang Yudiansah dari Komisi Informasi Provinsi Riau. Alhamdulillah, sebuah kehormatan kami bisa hadir di Podski ini, menyapa sahabat-sahabat semua, berbincang, berdiskusi, khususnya terkait keterbukaan informasi di Indonesia ini. Nah, di Provinsi Riau sendiri, sepanjang tahun 2024 ini, kita bisa melihat dari tiga sisi. Pertama, penyelesaian sengketanya. Nah, penyelesaian sengketa Komisi Informasi Provinsi Riau ini perlu kami sampaikan, khusus juga untuk Pak Ferit ini dari bidang ESA, Komisioner KI DKI, bahwa di tahun ini menurun registrasi sengketa kita. Jadi kalau tahun 2023 itu ada 60 sengketa, di tahun ini terregistrasi sampai dengan hari ini itu 50 sengketa. 50 sengketa, berarti turun 10? Turun 5. Oh, turun 5 ke iya. 55, Iya. turun 5 sengketa. Nah, sekarang yang sedang berjalan itu tinggal 17, selebihnya itu udah selesai. Kalau kita lihat statistiknya, itu masih didominasi oleh perorangan. Oke. Ya, 52 perorangan, hanya 3 badan publik. Dan mayoritas yang disengketakan termohonnya adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Desa 1 dan 2 ada BUMD. Gitu. Nah, kemudian yang menariknya, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi ini banyak diselesaikan melalui mediasi. Jadi kalau tahun lalu, tahun 2023, dari 60 sengketa itu 60 sengketa 45-nya gitu, hampir 70% itu diselesaikan melalui mediasi. Nah, tahun ini 2025, 2024
dari 55 ini 17 sedang sengketa, selebihnya udah selesai itu 30 diantaranya itu selesai melalui mediasi. Tidak masuk ke pembuktian adjudikasinya gitu. Nah, kalau dari sini ada sebuah kebanggaan kita karena komisioner ini kan dibekali dengan pelatihan-pelatihan mediator gitu ya, sehingga dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Namun ada sisi negatifnya juga bahwa sebenarnya persoalan sengketa ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama gitu. Kenapa tidak harus selesai di PPID-nya? Mengapa harus kok sampai ke Komisi Informasi? Ternyata sampai di Komisi Informasi cukup dengan kita pertemukan saja, itu udah selesai begitu. Nah, artinya kita menyimpulkan di sini 2 tahun terakhir ini sepertinya kepatuhan badan publik untuk merespon pemohon, Pak, itu relatif kurang. Karena buktinya kita mediasi itu berhasil, kecuali gontok-gontokan gitu ya. Nah, kemudian dari aspek lain mungkin dari materi, konten yang dimohonkan itu. Dari konten yang dimohonkan kalau kita refleksikan masih seputar pengadaan barang dan jasa. Sifatnya dokumen-dokumen anggaran. Yang seperti ini mestinya cukup dengan SKKI saja, cukup dengan membaca patuh kepada Perki 1 tahun 2021 tentang SLIP itu udah, maka tidak ada sengketa harusnya di situ. Nah, itulah sedikit refleksi dari proses penyelesaian sengketa Komisi Informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau. Apa yang membuat keberhasilan begitu ya, salah satu strategi keberhasilan dari menurunnya jumlah sengketa? Tentu kita berharap menurunnya jumlah sengketa diiringi dengan kesadaran masyarakat, keterbukaan informasi badan publik dan sebagainya gitu. Nah, itu kan menjadi progres yang positif kan, yang tadinya melonjak kemudian menurun permohonan sengketanya. Apa strateginya? Apakah melakukan sosialisasi yang aktif dan lain sebagainya gitu? Betul. Jadi di tahun 2024 ini kami sebenarnya meminta anggaran lebih ke pemerintah Provinsi Riau. Karena kita ada 12 kabupaten kota di Provinsi Riau itu. Setiap kabupaten kota itu, kalau dulunya kita hanya memonef, ya, itu satu saja, yaitu PPID kabupaten kota. Tapi tahun 2023 dan 2024, terutama di 2024, kita memonef itu minimal ada 5 PPID. Pertama PPID kabupaten kota di Kominfo ya, kemudian ada di sana tuh yang penerima dana hibah seperti PMI, Palang Merah Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, kemudian ada KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, ya kan, kemudian ada MUI, dan kita ambil satu percontohan sekolah SMA, dan satu lagi ada 6 yaitu desa. Jadi ada 6 badan publik yang kita kunjungi, sehingga jatah yang harusnya 3 hari di kabupaten kota itu kita perpanjang sampai 5 hari. Kalau 5 hari nggak cukup, kita datangnya 2 kali durasinya itu. Jadi durasi pertama 3 hari, datang lagi kedua 2 hari gitu. Untuk memenuhi kuota minimal 6 badan publik yang harus kita monef. Untuk monef sendiri tadi kan menyebutkan ada beberapa, ada semacam KONI, kemudian juga ada Basnas. Itu di satu kategori? Di satu, nanti kita kalau untuk Basnas, penerima hibah PMI, kita satu kategorikan menjadi penerima hibah, penerima dana hibah. Kategori penerima hibah. Jadi makanya di tahun 2024 ini, yang sebelumnya kita ada 11 kategori, naik ke 13 kategori. Nah, ada penambahan lagi nih. Dari 6 tadi, kita 2 lagi yang lembaga negara kita monef. Satu Kementerian Agama Kabupaten Kota, yang kedua Kantor Pertanahan, BPN Agraria. Jadi di tahun 2024 ini pun bertambah 2 kategori. Kategori khusus Badan Pertanahan Nasional se-Kabupaten Kota, yang kedua Kementerian Agama se-Kabupaten Kota. Tapi yang kelompok Basnas, PMI, KONI, kemudian ada MUI misalnya gitu, itu kita kelompokkan ke penerima dana hibah. Penerima dana hibah. Gitu. Baik. Itu yang sebenarnya menjadi PR di Komisi Informasi DKI Jakarta, karena kita belum melakukan MONEF terhadap badan publik penerima hibah tadi, atau lebih tepatnya ke lembaga-lembaga filantropi sebenarnya. Betul, seperti Basnas. Betul. Baik, selanjutnya mungkin ke Pak Ferit. Pak Ferit izin mungkin bisa menjelaskan Pak terkait dengan progres atau apa yang telah dilakukan Komisi Informasi DKI Jakarta selama tahun 2024 Pak, dan juga pencapaiannya gitu Pak. Terima kasih Mas Adi. Saya koreksi sedikit ya. KI DKI sudah memonef badan publik juga yang penerima hibah, cuma mungkin belum dikategorikan. Partai itu menerima hibah loh dari pemerintah DKI, tapi mungkin belum dikategorikan. Barangkali Riau belum ya. Partai politik. Partai politik sudah di tingkat provinsi ya. Ya, provinsi sudah ya. Nah, kita sudah kemarin ada beberapa partai politik yang sudah menuju informatif ya.
Nah, kemudian perubahan-perubahan atau kemajuan yang dicapai oleh Komisi Informasi DKI Jakarta itu luar biasa sebenarnya yang saya pantau gitu, karena saya sendiri tidak menyangka gitu ya, dari sekian ratus badan publik yang ada di Jakarta, barangkali belum semuanya ya, baru 500 sekian Pak, 516 atau berapa gitu yang sudah ikut di Monef gitu ya. Dengan hasilnya yang kemarin kita sampaikan Pak Tatang tanggal berapa kemarin di Balai Agung itu ya. Penganugerahan gitu. Penganugerahan KI itu Pak Tatang, ada 66 badan publik yang informatif, ada 63 ya yang menuju normatif, dan ada 100 sekian yang menuju cukup informatif begitu. Dan saya agak sedih gitu ya, atau agak kok badan publik begini senang menerima KI gitu, penghargaan tadi Pak Tatang. Saya sebagai dulu pernah di badan publik, justru semakin besar tanggung jawab saya. Ini loh sudah dapat informatif, besok gimana cara mempertahankan gitu. Dan mereka euforianya nggak apa-apa lah pada saat itu gitu. Nah kemudian rencana kedepannya Pak Tatang dan Pak Adi, kemarin sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Kepala Kadis Informatik. Rencananya nanti setelah badan publik informatif, nanti kita akan kasih stempel, kita kasih stiker gitu ya. Kalau di badan publik kan dulu ada zona integritas, itu kan dari Menpan RB Pak Tatang ya. Nah, besok ini kita akan memberikan itu zona bahwa di sini adalah zona informatif itu Pak Tatang. Ini supaya supaya mereka lebih bertanggung jawab lagi bahwa ini loh sudah badan kita sudah informatif begitu ya. Tapi mungkin nanti ada satu kelemahan yang mungkin agak akan kita hadapi, bahwa dengan dipasangnya stiker tadi begitu, tanda petik nanti pencari informasi pasti akan mencari-cari sesuatu yang masa iya sih ini sudah informatif kan itu Pak Tatang. Iya. Biasa begitu Pak Tatang ya. Karena kami juga begitu dulu Pak Tatang. Masa iya sih begitu. Itu kan kita uji konsekuensinya ya. Betul. Apakah sudah betul informatif seperti itu gitu. Nah, nanti kami akan bikin SK, rencananya kami akan pleno menentukan besar kecilnya stiker tadi, ditempel di ruang atau tempat yang semua orang tahu gitu. Ya, nanti rencana kayak begitu. Jadi ya mungkin kalau mereka pengen ada standing banner gitu, zona informatif gitu kan, segala macam begitu. Kemudian satu lagi, bahwa kemajuan yang saya lihat sepanjang ini, kami Pak Tatang sudah dapat sekitar agen-agen informatif dari mahasiswa Pak. Kami sosialisasi di beberapa kampus, sudah mendapatkan sekitar 600 mahasiswa yang jadi agen informasi untuk di lingkungan dan di tempat kampus mereka gitu. Oke, baik. Itu dulu, Pak. Betul Pak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ferit tadi, Pak Tatang izin, kami mungkin di tahun depan akan mengeluarkan semacam tadi ya zona informatif, di mana badan publik yang informatif pada tahun ini yang kemarin mendapatkan penganugerahan itu diminta untuk menempelkan semacam stiker besar gitu di gedungnya untuk bertuliskan zona informatif gitu. Artinya ketika tahun mendatang mereka tidak bisa mempertahankan posisi informatifnya, itu harus dicabut dan digantikan ke orang lain. Malu gitu. dong ya kan? Malu. Nah itu bisa diadopsi tuh oleh KI Riau itu. Boleh. Boleh nanti. Ada beban kan, begitu mereka masuk kantor, lihat ya kita ini zona informatif. Jadi kita pun bekerja pelayanannya juga harus setara dengan itu nih. Betul Pak. Gitu. Karena kemarin kita melihat antusiasme ketika orang mendapatkan penganugerahan, tentu di banyak tempat ya, di KI Riau juga saya
melihat di YouTube Pak, lumayan cukup meriah juga gitu. Terus di KI Pusat, kemudian di KI Jakarta dan di banyak tempat yang lainnya gitu. Artinya ini juga menjadi upaya untuk menambah prestisius mendapatkan predikat informatif tadi gitu dari hasil monitoring dan evaluasi. Tapi yang menurut saya menarik dari penjelasan Pak Ferit dan juga Pak Tatang adalah soal bahwa penyelesaian sengketa informasi di Riau tadi didominasi oleh perorangan Pak ya, permohonan informasinya. Ini sangat berbeda nih dengan KIDKI ya yang didominasi oleh LSM gitu. Artinya kan kalau LSM kan ada juga banyak penumpang gelapnya gitu Pak ya, yang punya tujuan memohon informasi tapi tidak memiliki maksud dan tujuan kepentingan secara langsung gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana tadi pemohon informasi ini perorangan itu rata-rata memohonkan informasi apa, kemudian apakah mereka punya kepentingan langsung terhadap permohonan tersebut ataukah sama nih kasusnya seperti LSM ini tujuannya hanya ingin mengganggu badan publik gitu Pak? Ya, jadi memang dalam proses penyelesaian ini kita harus jeli dan jelimet untuk mempertanyakan tujuan orientasi dari pemohon informasi ini. Di tahun 2022, saya memang terasa itu saya sangat cerewet saya terhadap pemohon ini. Karena masih banyak yang menggunakan LSM, Pak. Jadi LSM ini kantor pusatnya di Bekasi, di Jakarta, gitu kan. Jadi mereka bawa ke Provinsi Riau. Saya bilang kalau tuan-tuan ini pemohon ya pakai organisasi itu panjang kita akan memeriksa legal standing ya. Bukan hanya akta notaris SK Kemenkumham saja. Tapi saya akan minta struktur organisasinya. Kemudian batas waktu berakhirnya periode organisasi. Kemudian ada nanti surat kuasa khusus dan sebagainya. Sedikit saja salah itu nggak bisa kita lanjutkan. Jadi banyak yang gugur ketika itu. Dan saya katakan kalau tuan-tuan pemohon ini langsung berhadapan dengan pemerintahan desa, karena waktu itu kan termohonnya itu pemerintahan desa Pak, desa. Termohonnya. Ya, dan tuan-tuan juga berada di desa itu, jadi langsung secara pribadi saja. Kan tidak, kenapa kok harus menggunakan lembaga berbadan hukum LSM? Kata mereka biar kelihatan lebih apa ya, lebih mantap dan lebih menggigit katanya. Gitu maksudnya. Jadi lebih punya taring ya. Lebih punya taring menakuti pemerintahan desanya. Saya kan nggak perlu itu. Apapun yang saudara gunakan sebagai perahunya, jika itu adalah informasi yang terbuka, justru harus diposting, harus dipublish oleh badan publiknya. Jadi akhirnya di tahun 2023-2024 ya mereka akhirnya lebih banyak yang sendiri dibanding yang menggunakan lembaga berbadan hukum gitu. Itu mungkin salah satu faktornya. Oh gitu, akhirnya ada pergeseran yang tadinya berbadan hukum dalam tanda kutip LSM begitu, kemudian berubah menjadi perorangan. Ya karena kalau di DKI kali ya mungkin memang kantor pusatnya di sini. Jadi mereka enak. Jadi untuk kita memeriksa legal standingnya itu pun mungkin ya nggak terlalu jelimet seperti kami di Provinsi Riau gitu. Tapi kami melihat bahwa Provinsi Riau kan lumayan padat ya, dia punya 12 kabupaten kota. 10 kabupaten, 2 kota. Benar. Artinya kan sangat sulit sebenarnya untuk bisa satu misalnya melakukan sosialisasi, kedua juga melakukan monitoring dan evaluasi gitu. Nah, bagaimana selama ini apalagi tadi jumlah badan publik yang sudah di Monef ada 259, Pak? Ya, kalau tahun ini kita 259. Tahun sebelumnya 228 gitulah. 212 di tahun 2022. Akhirnya meningkat terus gitu. Kalau di KIDKI Pak izin untuk bisa melakukan misalnya untuk sebagai upaya untuk bisa memberikan pemahaman begitu ya, meningkatkan pemahaman kesadaran kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada beragam kegiatan misalnya sosialisasi ke berbagai kampus dan sebagainya gitu. Bagaimana yang dilakukan oleh KI Riau Pak? Ya hampir sama. Jadi kami ajak gitu ya, Kominfo-nya Pak, PPID utama di kabupaten kota itu untuk minimal setahun sekali dia gelar sosialisasi. Gitu, untuk penguatan PPID utama mereka dan PPID pelaksana mereka di OPD gitu. Nah, kita gerakkan juga mereka ini di kabupaten ini untuk menjadi bapak angkat. Jadi mereka nggak punya tanggung jawab nih terhadap desa, karena desa itu kan dia otonom PPID-nya. Kemudian terhadap Basnas juga, PMI, KONI. Nah, kami buat percontohan di salah satu kabupaten Rokan Hulu misalnya. Di Rokan Hulu itu mereka undang seluruh stakeholder mereka, yang PPID tadi ini, yang PPID Basnas, PPID MUI, PMI, Pak, desa, beberapa desa sebenarnya mereka menjadi bapak angkatnya gitu. Yang mungkin dalam setahun tuh bisa 2-3 kali mereka sosialisasi. Dan kami selalu diundang ke sana. Jadi ada 2 ini pisaunya. Pertama mereka yang mengundang kita datang ke kabupaten kota,
Dan kita memang setiap tahun itu ada 2 kali kita mengunjungi mereka. Oke. Satu Monef, kita melaksanakan Monef, yang kedua visitasinya untuk cross check di lapangan. Nah, ketika visitasi dan Monef ini kita juga mengadakan edukasi juga gitu. Oke. Jadi bukan sekedar kita datang kemudian kita kita pantau gitu ya. Kita juga kalau mereka bisa kumpulkan PPID Badan Publik, ya kan, kemudian PPID pelaksana segala macamnya itu, kita bisa mengadakan edukasi langsung di sana, sosialisasi ke mereka bagi yang belum memahami. Oh, mereka ternyata tidak memahami tentang informasi yang dikecualikan. Oh, kita kasihkan sosialisasi tentang bagaimana cara menyusun daftar informasi yang dikecualikan, bagaimana cara menguji konsekuensi dan lain sebagainya. Jadi lebih pendekatannya itu setiap PPID di kabupaten kota itu kita ajak untuk mendatangkan kita gitu. Oke. Sekaligus memberi honor dong. Gitu. Kadang-kadang harus dikasih honor Pak ya kan. Iya. Apalagi daerah kita jauh-jauh itu Pak. Iya, Di iya. Riau itu ada yang darat, sungai, laut, Gitu, ya. darat gitu. Oke. Itu transportasinya. Itu yang paling terjauh di Kabupaten Kepulauan Meranti. Itu yang menjadi kendala untuk bisa menjangkau ke arah sana. Nah Pak. itu, tapi itu bisa yang paling lama akses kita sampai ke paling ujung itu ya. Artinya ibu kota kabupaten paling ujung itu ya sekitar 6-8 jam lah. Oke. Yang paling jauh. Itu yang paling jauh. Oke, siap. Kemudian selanjutnya Pak Ferit mungkin bisa dielaborasi Pak terkait dengan apa yang sudah kita lakukan Pak, terutama hal-hal yang sifatnya tadi bidang ESA, program Ya. kerja, sosialisasi dan sebagainya, seperti apa Pak? Baik, sebenarnya saya tambahkan sebentar Pak Tatang. Tadi ada peningkatan peserta badan publik yang ikut Monef Pak, dari tahun kemarin itu 200 sekian gitu, naik 125% ya, jadi 500 sekian gitu. 500 Ya. Kemudian kami masih punya PR 22 sengketa belum diselesaikan Pak, karena kami sudah habis masa baktinya gitu. Khawatirnya kalau sebenarnya bisa saja selesaikan, tapi ada nanti misalnya di upload segala macam, nanti ada orang yang iseng gitu, itu kan udah selesai tuh badan apa Ya legalitasnya. legalitasnya harus ada gitu kan, nanti malah jadi begitu. Jadi kami masih punya PR 22 ini gitu. Kemudian bersama LPS tentang barang dan jasa juga yang sering Dipohonkan gitu Pak ya? dipohonkan gitu, karena ini memang terkait dengan perut orang ya. Artinya bahwa saya juga dulu pernah jadi mitra juga sama rekanan gitu. Kadang-kadang memang informasi tentang anggaran, tentang panitia, syarat-syarat untuk ikut lelang, terus jadwal investing segala macam, kadang-kadang memang belum itu gitu. Nah, barangkali PPID di tempat mereka mengeluarkan ini mungkin belum juga dikasih sosialisasi dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya sosialisasi tadi, bahwa selain ada dari anggaran, kami ini kan anggarannya nempel Pak ya, nempel di Diskominfotik gitu. Ya biasanya kolaborasi antar Diskominfotik dengan lembaga atau OPD yang pengen sosialisasi Pak gitu. Misalnya kemarin, tapi ini ditunda ya, dengan Universitas Islam Negeri gitu Pak. Ini yang ngadain sebenarnya saya berdoa Kominfotik sini dengan di sana gitu. Atau kemarin dengan Universitas Bung Karno ya, itu kolaborasi antara Diskominfotik DKI dengan universitas di sana gitu. Nah kalau jadi sifatnya kolaborasi Pak. Misalnya ya. Diskominfotik dia juga mengeluarkan program kegiatan sosialisasi Ya, ke kampus-kampus, dikoordinasikan dengan Komisi Informasi ya, karena betul. Undang-undangnya ada di kita Ya, begitu. itu. Nah, itu ya alhamdulillah, setahu saya Diskominfotik ini minimal sebulan satu Pak sosialisasi gitu. Ya. Dan itu kurang banyak, karena kan itu saya katakan bahwa ada sekian ratus badan publik yang mungkin perlu disosialisasikan lagi gitu. Nah mungkin nanti yang agak akan khas dari kami Pak, barangkali nanti badan publik yang sifatnya SMP, SMA, SD Pak. Kalau yang tadi 500 itu Pak, itu paling banyak dari badan publik yang mana? Itu ada dari OPD, kelurahan, Pak. ada dari sekolah. Ya, sekolah ini belum banyak gitu. Sekolah ini setingkat seluruhnya SD sampai SMA gitu, sampai perguruan tinggi juga kan. Karena ada, nggak tahu ini menteri besok pakai zonasi apa tidak gitu. Ya kan kita nggak ngerti loh Pak. Nah PPD-nya ini kan harus bekerja keras untuk menyampaikan informasi tentang zonasinya, syarat-syarat dan sebagainya itu gitu.
Terus misalnya ada ujian negara apa nggak sekarang gitu, kan belum tentu nih. Nah ini kan yang langsung menyentuh ke masyarakat kebanyakan gitu, anak-anak utamanya masyarakat itu pun juga masyarakat yang mohon maaf menengah ke bawah. Ibu-ibu kan semua yang SD SMP itu kan ibu-ibu yang dari sekolahan Pak. Betul. Jadi Jarang-jarang ada loh bapak-bapak kayak saya misalnya di sekolahan gitu. Jarang ada. Ya kayak Mbak Puji, nyari sekolahnya sih Mbak Puji kan anaknya, bukan bapaknya. Pasti ibunya ya. Ibunya pasti nyari. Kita pun di Riau itu masih di level SMA, karena SMA kan dinaungi oleh provinsi ya. Provinsi, betul. SMP, SD Ya. kan di kabupaten kota. Ya. Jadi kita masih itu di SMA. Kalau yang di SMP dan SD belum kita monef bahkan. Oke, iya Pak. Jadi sebenarnya di tahun lalu jumlah kita masih 232 badan publik yang Iya. di Monef gitu ya. Kemudian yang menjadi peserta Monef di tahun ini ada 519. Lonjakannya terjadi dari sekolah dan ya dari kelurahan juga gitu. Cuma memang belum seluruh sekolah kita Monef begitu. Kemudian juga ada banyak hal yang belum kita Monef gitu, dan kalau sebenarnya menjadi PR kita bersama gitu kalau di tahun selanjutnya melihat jumlah badan publik di Jakarta kan kalau pengen dikategorisasikan banyak gitu ya, bahkan mungkin 2000 saja lebih gitu karena keterbatasan dan sebagainya. Di tahun ini ya 519 badan publik yang kemudian kita monef gitu. Nah, bagaimana di Provinsi Riau nih Pak? Ya, Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepesertaan Di badan tahun publik? lalu itu kami memang menyediakan anggaran khusus untuk pembinaan edukasi sosialisasi terhadap kepala sekolah SMA seprovinsi Riau. Itu di DKI, Di Pak? DKI. Bukan di Jadi, dinas ya? Bukan dinas. Jadi kita kebetulan Oh, kita bisa kan ya? iya, pengelolaan dana kita di Kominfo juga. Jadi yang Oke. pengelolaan dana di Kominfo, tapi kebijakan di kita. Jadi kita anggarkan di tahun sebelumnya. Tuh, Di tahun sih. 2023 itu kita adakan khusus untuk SMA seprovinsi Riau. Jadi kita minta sampelnya saja, 12 kabupaten kota, satu kabupaten itu 2 SMA, 1 SMK. Oke, sampel berarti ya? Diutuslah ke Provinsi Riau Oleh untuk Sudin. kita adakan sosialisasi. Oke. Jadi kalau 12 dikali 3 kan sekitar 36 kepala sekolah di tingkat SMA-nya saja. SMA ya? Nah, saya tertarik waktu ke Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat ini memang urusannya lain, bukan urusan kantor. Oke. Begitu saya masuk SMA-nya itu, saya lihat dari mulai gerbangnya itu langsung PPID SMA 2 Oh. Batu Sangkar gitu. Jadi wah ini keren. Artinya SMA di Sumatera Barat tuh udah mulai melek tentang keterbukaan informasi, justru strukturnya udah ada PPID di sekolahnya Pak. Wah ini Riau jangan sampai kalah ini ya kan, tetangga. Jadi kita buat langsung sosialisasi. Akhirnya ya alhamdulillah banyak yang respon. Jadi ada MK3S gitu ya, yang perkumpulan kepala-kepala sekolah itu Pak. Oh, iya, iya. Itu dalam satu kabupaten mungkin ada 17 sekolah SMA gitu ya. Mereka justru mengundang KI. Oke. Kami ini Pak, ternyata kami di Inhu, Indagiri Hulu ini ada 17 SMA dan SMK. Kita punya MK3S gitu katanya kelompoknya. Jadi Musyawarah kita kepala sekolah ya. kita diundang ke sana untuk menyampaikan materi Pak di hadapan 17 kepala Iya, sekolah tadi. iya, betul. Jadi dia mulai respon mereka masing-masing. Oke. Gitu. Akhirnya itu yang membuat keterbukaan informasi publik itu jadi dianggap penting oleh banyak kalangan gitu Pak ya. Baik. Tentu gini Pak, setiap daerah kan memiliki tantangannya masing-masing ya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik begitu. Saya pengen tahu dong, terutama dari Jakarta dan juga dari Riau, apa tantangan selama ini yang dihadapi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di provinsinya masing-masing? Mungkin dimulai Ya, dari Pak ya, Ferit. baik. Sebenarnya tantangannya itu ada di DKI sendiri gitu. Artinya saya pernah di badan publik juga yang anggarannya anggaran independen gitu Pak. Kita mengelola sendirilah gitu. Jadi kita masif sosialisasinya gitu. Nah DKI ini kan agak beda anggarannya ya, nempel di Dinas Kominfotik, sehingga kita kalaupun toh diajakin berembuk untuk membuat anggaran tahun depannya lagi, kita juga harus pilah-pilah lagi ini di sini gitu. Walaupun sebenarnya secara jarak nggak ada yang jauh gitu. Paling jauh kan Pulau Seribu juga sejam 2 jam sampai Pak gitu. Itu tantangan pertama. Keduanya DKI ini kan punya 44 kecamatan, 232 desa atau berapa gitu, kelurahan begitu Pak. Nah itu belum semuanya masuk ke sini gitu, masuk di sosialisasi KI begitu. Nah, mungkin nanti kan ada ya yang semacam kemarin kalau saya lihat itu bahwa ada PPID dan semacam yang bisa kerjasama dengan lembaga yang lain
nanti Mas Adi barangkali kita akan berkunjung ke Dinas Pendidikan DKI gitu untuk mengumpulkan sekolah-sekolah yang belum termonef Pak gitu. Salah satu karakteristik negara demokrasi itu dengan berjalannya Ya. keterbukaan informasi, dan keterbukaan informasi ini untuk kesejahteraan rakyat. Nah, yang seperti itu pemahamannya masih kurang. Oke. Sehingga kita memang harus memberikan bekal-bekal pemahaman itu. Jadi kita oke lah di satu dimensi mereka sebagai pejabatnya, tapi di dimensi lain pasti mereka sebagai orang yang butuh informasi itu gitu. Ya kan? Dia sebagai pejabat PPID, tapi ketika anaknya sekolah, dia juga pasti Betul. akan menjadi Iya. publik yang Iya. butuh informasi tentang sekolah, Betul. butuh informasi tentang ketenaga kerjaan, Iya. misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kendala lain juga di tingkat PPID kabupaten kota ini, kadang kepatuhan dari PPID pelaksanaan ini masih rendah. Ini PPID utamanya udah baik ini, udah berjalan maksimal. Tapi ketika ada permohonan informasi ke prinsipal-prinsipal gitu, Iya. misalnya ke Dinas Tenaga Kerja, ke Dinas Kesehatan, Iya. justru mereka ini yang belum melek gitu. Oke. Jadi nggak sejalan mereka ini, nggak apple to apple jadinya dengan PPID utama dan Oke. PPID pelaksana. Iya, Ini juga betul. menjadi, makanya kita harapkan itu memang karena setiap tahun kan selalu ada mutasi pejabat ini. Iya. Ya kan, PPID pelaksana ini kan sekretaris dinas selalu berganti juga, Pak. Mm-mm. Makanya harus disegarkan juga, minimal sekali setahun di Kominfotik kabupaten kota itu harus melaksanakan sosialisasi juga gitu. Oke. Jadi fresh terus dia gitu. Jadi dibekali terus gitu. Itu salah satu tantangan-tantangan di daerah saya rasa itu. Oke. Seberapa penting sebenarnya peran dari keberadaan misalnya pemimpinnya gitu, atasan PPID, atau mungkin bupati, wali kota, gubernur begitu, seberapa penting untuk bisa mendorong keterbukaan informasi? Oh iya, kalau menurut saya justru itu sangat penting gitu. Oke. Karena political will dari kepala daerah itu sangat menentukan. Sangat gitu ya. powerful berarti, Pak ya? Ada sebuah kabupaten yang hari ini kami menginisiasi untuk terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten gitu. Oke. Memang dari sudut pandang lain ini bupati ini sepertinya kok agak tertutup gitu. Oke. Bahkan tanda kutip suka nyelewengin anggaran gitu. Tapi satu sisi dia mendorong terbentuknya KI di sana. Justru perangkat-perangkat daerah yang kurang setuju nih, kalau KI dibentuk nanti payah kita ini katanya. Iya. Sidang-sidang aja kita semakin dekat KI ke sini katanya kan. Jadi semakin sering. Jadi itu pemahaman yang mesti kita harus rubah gitu. Justru kalau kita lihat ke kota Cirebon, ya Iya. kan? Lahirnya KI di kota Cirebon itu justru awalnya ditentang gitu. Tingkat kabupaten maksudnya ya? Kabupaten Oke. ya. Itu ditentang Pak oleh pejabat KI Kota, Cirebon ya, ada ya. seorang pejabat. Tapi setelah pejabat itu pensiun, justru dia menjadi komisioner di Komisi Informasinya ini. Jadi oke. kadang Komisi Informasi ini justru nanti menjadi tempat pengabdian selanjutnya buat yang pensiun. dari pejabat ASN yang pensiun gitu. Jadi banyak kita dorong juga ini pembentukan kabupaten KI-KI di kabupaten kota itu biar semakin singkat daya jangkau kita gitu. Siap. Cepat gitu. Oke. Kemudian mungkin gini Pak, saya pengen juga dong melihat Pak Ferit misalnya juga menilai bagaimana progres yang dilakukan oleh KI Provinsi Riau gitu, juga pendapat dari Pak Tatang terhadap Komisi Informasi DKI Jakarta selama ini seperti apa gitu. Mungkin Pak Ferit boleh. Ya, ya. Baik, Masukannya saran ya. Iya. ya, saya apresiasi sekali gitu. Tadi dikatakan bahwa Provinsi Riau ini kan dari geografisnya sudah tantangan sendiri Pak, ya kan? Bisa dibayangkan dari Pekanbaru mau ke Dumai itu berapa kilo, mau ke macam-macam lah, ke Rokanhilir segala macam lah ya. Untungnya sudah dipisah dengan Kepulauan Riau Pak ya. Kalau belum kan Bapak harus ke Batam segala macam kan gitu. Natuna ya kan Pak, untung sudah dipisah gitu. Nah itu sudah jadi tantangan tersendiri bagi teman-teman KI di sana. Tapi ya saya melihat bahwa kemajuan yang luar biasa tadi dengan sengketa cukup dimediasi ya. Ini mungkin barangkali bisa jadi patokan kita. Kita juga nggak banyak ya sengketa saya justifikasi nggak banyak juga. Tapi ada juga Pak karena Tahun ini berapa yang 2024? sengketanya ada 90-an lah berapa gitu ya. Tapi yang mandek di sekitar 117 ya Iya. sengketanya gitu. Cuma yang mandek 22 tadi Pak karena kita kehabisan. Iya, cuma memang didominasi oleh LSM tadi LSM Pak. gitu, yang gitu. perorangan hanya beberapa gitu. Nah itu kemudian ya mesti kayak Pak Tatang begini yang muda-muda begini harus memang punya energi lebih untuk memajukan Riau karena kita tahu Pak Tatang Riau ini kan salah satu provinsi paling kaya di Indonesia Pak. Kalau kalau informasi publiknya itu bagus,
bagus Pak, pasti masyarakatnya akan lebih makmur ya. Kan Pak Ferit itu bahwa Riau ini kaya akan sumber daya alam ya. Oke. Ya. Saya teringat memang akan PR besar kita di Provinsi Riau itu, terutama juga kawan-kawan KI yang berada di provinsi penghasil minyak dan gas gitu ya. Ya. Oke. Ada dana bagi hasil itu yang sampai sekarang belum transparan gitu. Oke. Jadi seperti Riau itu Betul. dia kan tiap tahunnya menerima PI, PI. participating interest. Oke. Yang kita hanya bisa menerima jumlahnya saja 10%. Kita nggak tahu nih 10% dari angka berapa, bagaimana cara mendapatkan 10%, Betul. berapa biaya lifting, produksi, Betul, iya. penjual itu nggak tahu kita. Jadi tahun lalu dapatnya ya 1,3 triliun, tahun ini kira tiba-tiba menurun menjadi 200 miliar, kita pun nggak tahu Oke. dari mana perhitungannya. Jadi seluruh aparatur kita dari mulai gubernur juga sampai kepada Komisi Informasi mempertanyakan itu. Kita harus mesti dorong keterbukaan informasi, transparansi di Betul, sektor iya, bagi iya. hasil Iya, dana bagi itu. hasil minyak ini terutama Pak. Ya. Kalau dana bagi hasil sawit udah ada, Oke. itu udah cukup transparan. Oh ada sawit ada juga ya Pak. Oh. Sementara kan kalau kegunaannya kan udah jelas itu, kadang dana PI bagi hasil ini kita gunakan untuk tunjangan pegawai juga ini Pak. Gitu. Ah. Bukan hanya untuk infrastruktur saja. belanja Jadi pegawai, kadang ya. APBD di kabupaten kota itu, provinsi itu justru juga mengandalkan pendapatan dari PI tadi. Sementara sumbernya berapa perkaliannya gitu ya. Kita belum tahu itu tuh belum tahu, rinciannya. belum nampak transparansi di sana. Itu mungkin PR besar kami, tapi yang kami lihat belajar dari Komisi Informasi DKI ini Potski ini, nah ini bisa Nah. kita adopsi ini. Nanti Bang Ardi nanti kami minta menjadi tutornya lah untuk Dan teman-teman Pak. Oke. Timnya ini Pak nanti Pak. Bentukan Panggil Potski, ke ya. sana Pak. Pokir namanya, KI Riau kan? Betul. Pokir, ya. Karena emang kadang kawan-kawan di PPID, terutama yang belum mengenal tentang PPID ini, mereka mencari referensinya di YouTube kan. Kalau nggak ada YouTube dia di sekarang TikTok lah gitu. Ini mungkin yang sangat Podcast, dekat ya. dengan mereka tentu yang di provinsinya gitu. Oke. Karena setiap daerah ini kan punya karakteristik Pak. Ya. Ya, kalau dia ada yang kayak kami di kabupaten kota, mungkin desa-desa ini kan udah 500-an desa ini. Ya. Ya, mungkin bentuk PPID-nya ya dengan KI-nya Riau gitu. Jadi mudah-mudahan doakan kami di Siap. Provinsi Riau tahun depan bisa membentuk podcast seperti ini juga nih. Siap, amin. Terima kasih, Kayaknya Pak. nggak terlalu repot sih, nggak terlalu rumit juga ini kan. Nggak tahu ribet Kan sebenarnya. nggak Iya, banyak Pak. juga Pak, nggak banyak juga anggarannya Pak. Oke, itu kan tadi sebenarnya pendapat Pak Tatang terhadap KI DKI Jakarta gitu. Ada nggak sih Pak saran deh untuk KI DKI? Karena mungkin kita yang bergerak di Komisi Informasi DKI Jakarta, kita tidak tahu nih kekurangan kita apa, mungkin apa hal yang perlu dimaksimalkan gitu. Nah, melihat potensi Jakarta, terutama dengan Komisi Informasi di Jakarta, apa yang Pak Tatang melihat bahwa ini perlu dimaksimalkan gitu Pak? Wah ini repot nih kalau. Ya kami lihat memang DKI ini selama ini menjadi referensi kita ya. Oke. Jadi Oh. kalau kita ingin belajar tentang KI, baik itu secara kelembagaan ya Pak, biasa kita ke Jawa Barat, kemudian ilmunya kadang di Komisi KI di DKI. Begitu. Oke. Jadi ya mungkin secara SDM di DKI ini baik gitu, Baik. sehingga menjadi parameter kita untuk belajar. Oke. Kemudian mungkin sarannya ya ke depannya gitu ya. Karena ini kita berada di ibu kota negara, ini tentu menjadi tolak ukur juga bagi kawan-kawan KI di provinsi, Di daerah lain. di daerah lain. Karena begini, contohnya saja lah BUMD misalnya. BUMD di kabupaten di provinsi itu pusatnya di DKI Jakarta gitu. Oke. Bagaimana pengelolaan, bagaimana pendampingan DKI terhadap BUMD di Jakarta, DKI gitu ya. Begitu juga kami harus terapkan di daerah. Oke. Karena pasti banyak BUMD di provinsi DKI ini. Iya. Iya. Ya kan? Bagaimana jurusnya gitu sehingga mereka ini bisa melek gitu. Bukan. Karena kan 2 tahun lalu Kementerian BUMN ini yang di bawahnya ada BUMD itu masih terbawah itu dari Oke. ini ya, sudut pandang untuk keterbukaan informasi ya. Hmm. Jadi yang perlu inilah sebagai pilot project kami di daerah KI ini karena dia berada di ibu kota negara begitu. Oke. Sebelum ibu kota negara itu dipindahkan. Siap. Dan strategi untuk mendatangkan 2 paslon calon gubernur kemarin kan luar biasa. Siapapun gubernurnya, ya Iya, kan? Iya. KI-nya tetap berjaya. Betul. Tetap paling tidak kita tagih lah komitmennya kalau jadi gitu. Betul. Oke, kalau di Riau sendiri punya perda Pak?
Belum. Perda KIP belum ya? Jadi Berarti baru sama dengan masuk kita. Sama. Perda baru. Sama Oke. di sini. Baru masuk Perda. Iya. Berarti Tapi udah sudah jadi dievaluasi. prolegda. Belum. Oh, belum Ini ya, belum. Jadi tahun lalu itu akhir tahun lalu karena baru pemilu kan jadi di drop dulu. Oke. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa kita Poker juga rampungkan belum lah ya? perdanya. Belum masuk poker juga ya. Iya. Kami misalnya Jakarta dijadikan percontohan, tapi memang Jakarta belum memiliki Perda gitu. Sementara daerah-daerah lain kan juga Adanya sudah memiliki adanya Perda. keputusan gubernur aja. Tapi Pak. Fokir itu Pak, ternyata kami di tahun 2024 pertengahan kemarin ada 2 bahkan 3 mungkin ya, anggota DPRD Riau itu yang Fokirnya diarahkan ke sosialisasi. Itu. KIP. Oh, ya bagus. Oh, Oh itu keren juga saya bilang. Jadi Bagus tuh. mereka menghadirkan ini kan konstituen mereka di daerah Betul, mereka itu kita yang tahu. disosialisasikan apakah itu mahasiswa, Iya. Oke, pemuda. iya. Ya, mungkin bisa jadi ini juga contoh juga. Fokir itu bisa diambil juga. Poker kita nggak Kegiatan. pernah tahu kayak apa poker gitu. Iya, fokirnya itu. Iya. Ya tapi dikelola tetap oleh Kominfo-nya. Iya betul. Peserta itu harus betul. orang gitu kan Iya dari betul. Iya. mahasiswa. Jadi kapasitas kita sebagai narasumber di situ. narasumber di sana. Siap, Betul. menarik. Kalau bisa narasumbernya KI semua Pak. Nah, Oke. Ya nanti kita jadi ngomongin sama komplit ketua gitu. lah. Iya. Satu kali pertemuan itu 3 tuh dari bidang kelembagaan, bidang AC, bidang PSI-nya. Jadi harus Iya. matang dia, harus masak dalam satu pertemuan itu. Iya. Sekali Nanti diklat. kita sampaikan, kita kan rencana mau ada raker dengan Komisi A, Pak. Kemarin baru audiensi aja, kita mau nanya Pak segala macam, di start sama ketuanya, jangan dulu, ini baru audiensi. Bisa kita raker sendiri.